Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Imas Masruroh sebagai moderator. Kenalin, nama saya Syarli Indria, saya sebagai pemateri 1. Kenalkan, nama saya Dinda Serna Alipia sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Devia Galus sebagai pemateri terakhir. Mari kita simak videonya bersama-sama. Berikut adalah penjelasan singkat tentang konsep fonetik berkaitan dengan produksi bunyi bahasa. Yang pertama ada tidaknya gangguan. Ini merujuk pada bunyi vokoid dan kontoid. Vokoid adalah bunyi yang tidak terganggu secara signifikan oleh artikulator. Biasanya vokalnya itu ada A dan I. Lalu ada bunyi kontoid, yaitu bunyi yang melibatkan gangguan di saluran vokal. Biasanya itu bunyi konsonan, contohnya bunyi B dan T. Lalu ada mekanisme udara. Mekanisme udara itu merujuk pada bagaimana udara digunakan untuk menghasilkan bunyi, yaitu ada bunyi pulmonis, adalah udara dihasilkan dari paru-paru. Lalu ada bunyi laringal, yaitu udara dikeluarkan atau dihisap melalui laring. Lalu ada faringal, yaitu udara dihasilkan dan dimodifikasikan di faring. Ya, lalu ada bunyi oral, yaitu udara mengalir melalui mulut. Yang ketiga ada arah udara. Arah udara itu merujuk pada udara keluar atau masuknya selama artikulasi. Ada dua, yaitu agresif dan ingresif. Agresif adalah udara keluar dari paru-paru. Contohnya adalah bunyi bahasa. Lalu ada ingresif, yaitu udara masuk ke paru-paru. Contohnya bunyi khas atau bunyi pada klik. Pita suara. Pita suara adalah bagian dari laring yang menghasilkan bunyi bergetar. Bunyi mati, pita suara tidak bergetar, dikenal juga sebagai konsonan tidak bersuara. Contohnya P dan T. Bunyi hidup, pita suara bergetar dikenal sebagai konsonan bersuara. Contohnya B dan D. Yang kelima, lubang lewatan udara. Ini menunjukkan pada jalur udara selama produksi bunyi. Oral, bunyi hanya mengeluarkan melalui mulut. Contohnya P dan B. Terus nasal, udara keluar melalui hidung. Contohnya huruf M dan N. Sangau, bunyi yang dihasilkan oleh udara yang keluar melalui hidung dan mulut. Contohnya bunyi nasal. Yang keenam, cara gangguan. Merujuk pada bagaimana aliran udara terganggu selama artikulasi. Stop, aliran udara terhenti sepenuhnya. Contohnya P dan T. Selanjutnya kontinum, aliran udara terus-menerus. Contoh huruf S dan J. Ada artikatif, gabungan antara stop dan firkatif. Contohnya huruf T dalam kata cinta. Terus ada firkatif, aliran udara terganggu sebagian sehingga menghasilkan gesekan. Contohnya huruf T dan huruf F dan V. Selanjutnya ada tri, bunyi yang dihasilkan oleh getaran cepat artikulator. Contoh R pada beberapa dialek. Selanjutnya ada lateral, aliran udara lewat di sekitar sisi lidah. Contohnya I. Nasal, aliran udara yang keluar melalui hidung. Contohnya M dan N. Yang ketujuh, tinggi rendahnya lidah. Merujuk pada posisi vertikal lidah selama produksi bunyi vokal. Yang pertama, tinggi. Lidah berada di posisi. Kami akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi bunyi. Mekanisme artikulasi adalah proses pembentukan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat ucap dalam rongga mulut dan aliran udara, saluran pernapasan. Secara umum,
Proses artikulasi itu meliputi aliran udara. Aliran udara ini dihasilkan oleh paru-paru, yang mana paru-paru menjadi sumber utama proses terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua ada fase fonasi, yaitu melibatkan pita suara di laring. Bunyi bisa bersuara atau bunyi tidak bersuara. Pita suara terdapat di pangkal tenggorokan supaya udara keluar dan menghasilkan bunyi bahasa. Lalu pita suara itu harus terbuka. Udara bisa keluar melalui rongga mulut, melalui rongga hidung. Yang ketiga ada artikulatoris, yaitu lokasi dalam saluran vokal di mana bunyi dihasilkan seperti bibir, gigi, dan langit-langit. Yang keempat, cara artikulatoris yang dimana cara modifikasi bunyi seperti bunyi letupan, geseran, dan juga bergetar. Berikut penjelasan dan contoh jenis bunyi. Halo Ser, Halo Devia, kamu lagi apa? aku lagi mengamati pohon. Tahu nggak sih ada jenis bunyi bilabial? Bunyi bilabial adalah pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Contoh bunyinya ada P, M, B. Hai Dinda, Halo Imas, kamu lagi ngapain? aku lagi foto-foto nih. Wah, bagus ya. Iya, bagus. Gimana foto-fotonya? Ini. Wow. Yang kedua, bunyi labiodental. Bunyi labiodental dihasilkan dengan menyentuh bibir bawah dan gigi atas. Contoh hurufnya adalah huruf P dan huruf P. Dev, kenapa harus menciptakan tanda? Karena tangga itu berfungsi untuk menghubungkan antar lantai bertingkat sebuah gedung. Tahu nggak sih, pada kata tangga terdapat bunyi apicodental yaitu huruf T. Selain huruf T, ada juga huruf D. Karena bunyi apicodental itu dihasilkan dari ujung lidah menyentuh gigi atas. Halo Imas, kamu lagi ngapain? Aku lagi mempelajari tentang dunia satwa dan dunia flora, yang mana ini diawetkan semuanya karena adanya penelitian. Bagus ya? Ya. Dari kata dunia, kita dapat menemui bunyi apico-alveolar, yang mana bunyi itu diciptakan dari ujung lidah yang terkena gusi atau gigi depan atas. Contohnya ada huruf D, T, S, dan Z. Beneran lagi? Devia, kenapa bisa jatuh? Ya nih nggak fokus gara-gara main HP. Kasihan, yang sabar ya. Dari peristiwa Devia jatuh itu merupakan jenis laminopalatal, yang dimana jatuhnya itu merupakan jenis laminopalatal antara pertemuan depan ujung lidah menyentuh langit-langit keras. Contohnya huruf J. Kamu kenapa? Iya nih, kakinya sakit. Tadi aku habis kesleo. Ya ampun, kali hati-hati ya. Iya, aduh. Dari kata kaki itu sudah termasuk jenis bunyi dorsopelar, yaitu bunyi yang dihasilkan dari belakang lidah untuk menyentuh langit-langit lunak. Contoh hurufnya huruf K, G, dan Eng. Contohnya kaki, gigi, dan tangan. Kamu lagi baca Quran surat apa? Quran surat An-Naba. Oh, udah mau selesai ya? Masya Allah. Dari kata Quran terdapat bunyi dorsoovular, yang dimana bunyinya itu terdapat bunyi dorsoovular yang dihasilkan oleh bagian belakang lidah menyentuh anak tekak atau uvulat. Contoh huruf dorsoovular yaitu Q dan R. Ada ilmu terbaru tahu dari Mading Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia. Ayo kita lihat, ayo. Itu. Oh iya. Dari kata himpunan, yaitu huruf hanya, berupa bunyi laringal, yang mana bunyi tersebut dihasilkan dari laring dan memainkan pita suara sebagai peran utama. Contohnya yaitu huruf H. Tahu nggak sih, kampus kita tuh dulunya IAIN Jati, bukan UIN-SSC. Oh begitu. Dari kata O begitu itu sudah termasuk bunyi glotal yang merupakan penyempitan pita suara. Kesimpulan mengenai video penjelasan sebelumnya,
Klasifikasi bunyi segmental terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, ada atau tidaknya gangguan. Yang kedua, ada mekanisme udara. Yang ketiga, ada arah udara. Yang keempat, ada pita suara. Yang kelima, ada lubang lewatan udara. Yang keenam, ada mekanisme artikulasi. Yang ketujuh, ada cara gangguan. Yang kedelapan, ada tinggi rendahnya lidah. Yang kesembilan, ada maju mundurnya lidah. Yang kesepuluh, ada bentuk bibir. Setiap bunyi dikelompokkan dalam tempat artikulasi, yaitu di mana tempat bunyi berada, entah itu di dalam mulut atau di dalam vokal terproduksinya bunyi. Jenis-jenis artikulasi. Konsep-konsep ini tentunya sangat penting untuk memahami bagaimana bunyi bahasa diproduksi. Demikian video penjelasan dari kami mengenai klasifikasi bunyi segmental. Semoga video penjelasan dari kami bermanfaat bagi kita semua. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.